Pernah gak sih lu ngerasa gini, tiap kali buka Instagram atau TikTok, tiba-tiba kayak diserang halus sama pencapaian orang? Ada yang pamer motor gede, ada yang baru update mobil, ada yang posting saham lagi ijo, atau buka story pakai caption bijak yang intinya bilang, gue sukses sekarang bro. Dan lu masih berusaha nyambungin mimpi sama realita, masih belajar tahan diri biar gak boros, masih buka marketplace, lihat keranjang belanja, terus keluar lagi karena sadar belum waktunya. Tapi anehnya, di tengah semua itu ada rasa kayak minder gak jelas, kayak hidup lu tuh salah jalur. Padahal kalau dipikir-pikir, lu gak males, lu gak nganggur, lu kerja keras. Tapi karena gak kelihatan, lu kayak ngerasa hidup lu gak cukup hebat. Dunia hari ini tuh aneh bro. Standar sukses ditentuin dari seberapa sering lu update pencapaian, bukan dari seberapa tenang hidup lu. Seolah-olah yang gak upload itu gak punya apa-apa. Padahal banyak orang yang justru makin kaya, makin diem, makin banyak duit, makin gak butuh nunjukin. Karena mereka tahu ketenangan itu gak bisa dibeli pakai pengakuan orang. Dan kalau hari ini lu masih ngerasa kecil karena gak flexing gak apa-apa, tenang, lu gak sendirian, lu gak gagal. Lu cuma lagi ada di fase yang gak kelihatan, tapi penting. Fase dimana lu ngebangun diri pelan-pelan. Dan percayalah, orang yang beneran kaya itu gak butuh flexing. Karena semakin dia ngerti nilai hidup, semakin dia sadar ketenangan itu lebih mahal dari sekadar likes. Di video ini, gue pengen ajak lu duduk sebentar. Ngobrol dari hati ke hati. Bukan buat ngebandingin siapa yang udah sampai mana. Tapi buat ngingetin bahwa jadi kaya beneran itu bukan soal tampil, tapi soal ngerti arah. Soal ngerti bahwa hidup itu bukan panggung, tapi perjalanan. Jadi tenang aja, lu lagi jalan ke arah yang benar. Gue inget satu momen yang sampai sekarang masih nempel di kepala gue. Malam itu, gue baru pulang kerja. Badan capek, kepala penuh target yang belum kelar. Gue buka HP, niatnya cuma scroll bentar buat ngilangin penat, tapi malah makin sesak. Temen gue yang dulu duduk di bangku sebelah waktu SMA update story, lagi makan di restoran bintang 5. Terus lanjut swipe, ada temen kampus yang upload reels bareng mobil barunya, senyumnya lebar, bajunya branded. Ada juga yang lagi staycation di hotel, lengkap sama pemandangan city light dan caption work hard, play harder. Dan di situ gue diem, pegang HP tapi nggak tahu harus ngapain. Rasanya kayak semua orang udah jauh melangkah, sementara gue masih stuck di tempat. Masih mikirin tagihan listrik bulan ini, masih nunda beli sepatu baru karena lagi nabung, masih bertanya-tanya, kapan ya giliran gue? Gue yakin lu juga pernah ngerasain itu. Bukan karena iri, tapi lebih ke kecewa sama diri sendiri. Kita tuh bukan pengen punya apa yang mereka punya, tapi kita pengen tenang, pengen ngerasa bahwa hidup ini gak sia-sia. Tapi sialnya, algoritma dunia ini gak kasih kita waktu buat tenang. Kita dipaksa terus bandingin hidup, terus ngukur diri pakai pencapaian orang, dan itu bikin banyak dari kita kehilangan arah. Kita jadi pengen cepet-cepet berhasil, pengen cepet-cepet kelihatan keren, padahal hati kita sendiri belum siap. Kita jadi rela ngejar hal yang bukan kebutuhan, cuma karena pengen gak kelihatan ketinggalan zaman. Dan dari situlah lahir orang-orang yang kelihatan kaya, tapi dalamnya kosong. Orang-orang yang punya banyak barang, tapi tidur gak nyenyak. Orang-orang yang kalau ditanya, lu bahagia gak? Malah diem dan pura-pura ketawa. Jadi, kalau hari ini lu ngerasa belum punya apa-apa, belum bisa tampil kayak teman-teman lu, tenang. Bukan berarti lu gagal. Bisa jadi, lu justru lagi jalanin hidup yang lebih jujur. Karena kadang yang kelihatan sederhana, justru yang paling tulus dijalanin. Pernah nggak lu duduk sendirian di pojokan kamar, lampu udah mati? Cuma ada cahaya dari layar HP yang bikin mata perih, terus lu nanya ke diri sendiri, hidup gue ini arahnya kemana sih? Itu momen yang nggak banyak orang mau akuin, tapi sebenarnya hampir semua orang alamin. Kita sering ngelakuin banyak hal, kerja lembur, jualan, cari tambahan, jaga image. Tapi lupa nanya, sebenarnya yang kita kejar itu beneran kebahagiaan atau cuma validasi? Banyak dari kita yang akhirnya salah jalan. Bukan karena bodoh, tapi karena kebanyakan lihat keluar, lupa ngelihat ke dalam. Kita ngelihat orang beli rumah gede, kita pengen juga. Kita lihat orang punya 3 HP, kita langsung mikir, gue juga harus upgrade biar nggak kelihatan miskin. Padahal pertanyaannya sederhana, emang lu butuh semua itu?
Atau cuma takut dikira gagal? Takut dianggap gak sukses? Takut gak dihargai? Bro, kita tumbuh di dunia yang ngajarin kita buat pamer hasil, tapi gak pernah ngajarin nikmatin proses. Lu sadar gak? Kita lebih sering posting hasil kerja kita daripada prosesnya. Kita posting jalan-jalannya, bukan kerja lemburnya. Kita posting makan enaknya, bukan hari-hari makan mie instan pas lagi ngirit. Karena dunia nggak ngasih panggung buat mereka yang sabar di balik layar. Tapi justru orang-orang kayak gitu yang akhirnya punya ketenangan sejati. Gue pernah ketemu satu orang, dia hidup sederhana, nggak punya mobil, nggak upgrade barang baru, bahkan bajunya itu-itu aja. Tapi lo tau apa? Mukanya tenang, dia tidur nyenyak. Dia nggak peduli orang mau bilang apa, karena hidupnya nggak disetir oleh mata orang lain. Dan saat gue tanya, gimana caranya bisa setenang itu? Jawabannya cuma satu, gue nggak pernah merasa harus buktiin apa-apa ke siapa-siapa. Dan kalimat itu bro, sampai sekarang jadi alarm buat gue setiap kali gue mulai pengen kelihatan hebat di mata orang. Karena kadang orang yang beneran kaya tuh justru nggak pernah ngerasa harus buktiin bahwa dia kaya. Satu hal yang perlu lu catat bro, jadi kaya itu bukan soal punya paling banyak, tapi soal butuh paling sedikit. Lu lihat gak tuh bedanya? Dunia ngajarin kita buat terus nambah, tapi orang-orang yang udah nyampe biasanya malah mulai ngurangin. Mereka mulai nyisihin hal-hal gak penting yang cuma nyedot energi dan duit. Lu pernah gak sih ngerasa capek banget cuma buat ngejaga gaya hidup? Capek mikirin cicilan mobil, capek karena harus nongkrong di tempat yang instagramable, capek beliin sesuatu biar anak istri gak merasa ketinggalan. Padahal yang sebenarnya bikin kaya bukan semua itu, tapi kemampuan buat bilang, gue gak perlu ini buat bahagia. Nah, di titik itu bro, kekayaan lu mulai tumbuh. Karena setiap kali lu nahan diri buat nggak beli sesuatu yang cuma demi gengsi, lu lagi nyimpen kekayaan buat masa depan. Dan lucunya, orang-orang gak akan sadar kalau lu lagi bangun pondasi kekayaan pelan-pelan. Karena nggak ada yang bisa lihat tabungan lu, nggak ada yang bisa lihat emas lu, nggak ada yang bisa lihat investasi lu. Tapi lu tahu betul apa yang lu simpen. Lu tahu betul nilai ketenangan yang lu rasain saat dompet gak bolong tiap akhir bulan. Gue kenal satu orang, tiap gajian dia gak pernah posting makan-makan. Tapi diam-diam dia transfer 40% penghasilan ke rekening investasi yang gak dia sentuh sama sekali. Orang-orang anggap dia biasa aja, bahkan mungkin ada yang nyinyir. Kok kerja udah lama, tapi masih naik motor jelek? Tapi 5 tahun kemudian bro, dia beli rumah cash. Gak ada utang, gak ribut cari pinjaman. Dan yang paling epic, dia gak posting apa-apa, tetap hidup seperti biasa. Dan tahu gak? Orang kayak gini gak akan pernah takut kehilangan status. Karena dia gak pernah main di permainan itu. Dia gak main game pamer, jadi gak pernah kalah di dalamnya. Sementara kita, yang sibuk jaga citra, hidup dalam tekanan yang kita buat sendiri. Setiap keputusan, kita dasarnya bukan kebutuhan, tapi ketakutan. Takut gak kelihatan sukses. Jadi mulai sekarang bro, kalau lu mau jadi orang terkaya di circle lu tanpa pamer, mulailah dari sini. Berhenti beli hal yang cuma demi pengakuan orang lain. Karena ketenangan itu gak bisa dibeli, tapi bisa dibangun. Pelan-pelan lewat keputusan kecil yang gak dilihat siapa-siapa. Ada satu hal yang sering disalahpahami sama banyak orang. Jadi kaya itu harus cepat, harus instan, harus kelihatan berhasil sebelum umur 30. Padahal bro, hidup itu bukan sprint, tapi maraton. Yang kuat di awal belum tentu sampai garis finish. Tapi yang napasnya panjang, yang tahu ritmenya, yang tahu kapan harus jalan, kapan harus lari, itu yang bisa nyerempek tanpa tumbang. Banyak orang sekarang salah strategi. Mereka keburu-buru, gaji naik dikit langsung ganti HP. Dapat bonus langsung cicil mobil. Dikit-dikit nambah gaya, nambah beban. Mereka nggak sadar, mereka lagi narik masa depan ke masa kini. Padahal bisa aja, kalau sabar dikit, mereka bisa punya semua itu tanpa nyusahin diri. Tapi sabar itu berat bro, karena sabar itu nggak dapat tepuk tangan, nggak dapat pujian, nggak bisa diposting. Tapi hasilnya, itu yang bikin hidup enak. Gue pernah ketemu bapak-bapak sederhana. Dia kerja di toko kelontong, tiap hari buka dari pagi sampai malam. Gak punya Instagram, gak ngerti soal saham, tapi dia konsisten nyisihin 10.000 per hari selama 30 tahun. Dan lu tahu nggak? Uang itu sekarang udah jadi tanah, jadi kontrakan, jadi warisan buat anaknya. Sementara banyak anak muda sekarang kerja di kantor keren, gaji 2 digit, tapi akhir bulan tetap nunggu transferan.
Kenapa? Karena mindsetnya bukan bangun pondasi, tapi kejar validasi. Mereka pengen kelihatan sukses duluan, baru nanti belajar sabar. Padahal harusnya dibalik, lu sabar dulu, baru sukses yang nyamperin. Jadi mulai sekarang bro, coba tanya ke diri lu. Lu lagi ngebangun pondasi atau sekedar bikin etalase doang? Karena yang kuat itu bukan yang tampak dari luar, tapi yang berdiri di atas dasar yang kokoh. Dan dasar itu gak bisa dibangun dalam semalam. Itu hasil dari pilihan-pilihan kecil yang kita ambil setiap hari. Jadi kalau sekarang lu masih belum kelihatan keren, tapi lu udah mulai nyicil tabungan, udah belajar investasi, udah belajar nahan beli barang yang gak penting, percaya deh, lu udah di jalur yang benar. Mungkin gak ada yang ngap, mungkin gak ada yang kasih like, tapi suatu saat lu bakal lihat sendiri hasilnya. Dan saat itu bro, lu gak perlu ngomong apa-apa, karena hasilnya bakal ngomong sendiri. Lu pernah nggak bro ketemu orang yang kelihatannya diem aja, kalem, gak banyak omong, tapi hidupnya pelan-pelan naik dan naik terus. Nggak heboh, nggak ribut, tapi tahu-tahu dia udah punya rumah sendiri, udah punya bisnis kecil, udah punya simpanan yang cukup buat pensiun dini. Lu penasaran nggak? Kok bisa? Rahasianya simple bro, mereka itu paham kekuatan dari menguasai diri sendiri. Mereka nggak buang waktu ngurusin pencitraan, nggak buang energi buat debat di medsos. Mereka nggak perlu ngomongin impian mereka ke semua orang, mereka langsung kerja. Karena buat mereka, ngomong itu gak bikin hasil, eksekusi yang bikin perubahan. Orang yang kuat itu bukan yang banyak gaya, tapi yang bisa bilang enggak ke godaan-godaan yang gak penting. Bisa bilang enggak ke pesta yang boros, ke cicilan yang bikin sesak, ke ajakan nongkrong yang cuma buang duit. Dan itu butuh keberanian bro, karena nolak itu gak selalu enak. Kadang lu dikatain pelit, dibilang gak asik, dibilang gak gaul. Tapi biarin aja, yang bayar hidup lu bukan mereka, yang nanggung masa depan lu juga bukan mereka. Jadi kenapa harus repot ngejar validasi dari orang yang gak akan bantu lu pas lu jatuh? Gue pribadi pernah ngerasain sendiri bro. Dulu gue pernah jadi orang yang gampang goyah. Tiap ada yang pamer beli barang baru, gue ikut-ikutan. Tiap ada yang liburan, gue maksa ikut. Sampai akhirnya gue sadar, ini bukan gue yang jalanin hidup, tapi orang lain. Sejak saat itu, gue belajar diem. Gue belajar nunda kesenangan. Gue belajar bilang cukup, meski pengen lebih. Dan pelan-pelan semuanya berubah. Hidup jadi lebih ringan, duit jadi lebih kahan, fokus jadi lebih tajam. Karena saat kita berhenti nyari pengakuan dari luar, kita mulai nemuin kekuatan dari dalam. Dan dari situ, jalan menuju kaya yang beneran, bukan kaya bohongan, mulai kebuka satu persatu. Jadi kalau sekarang lu lagi ngerasa minder karena gak bisa ikutin gaya hidup orang lain, santai aja bro. Itu tandanya lu lagi di jalan yang benar. Diem lu hari ini bisa jadi tabungan yang bikin hidup lu lebih bebas nanti. Karena yang paling berisik belum tentu paling berhasil. Dan yang paling tenang bisa jadi yang paling tahan. Jadi keep it low but grow steady. Pelan-pelan asal selamat. Dan ingat bro, air yang tenang itu bukan karena dia lemah, tapi karena dia dalam. Banyak orang mikir, kalau gue gajinya gede, pasti gue besar kaya. Tapi kenyataannya bro, gaji besar itu nggak jamin apa-apa kalau pola pikirnya masih miskin. Ini bukan soal seberapa banyak yang masuk, tapi seberapa bijak lu ngatur, nyimpen, dan muterin uang itu. Gue pernah kenal orang gaji 2 digit, tapi tiap akhir bulan selalu ngeluh kekurangan. Kenapa? Karena tiap naik gaji, gaya hidupnya juga ikut naik. Dulu ngopi di warung, sekarang di coffee shop 40 ribuan. Dulu makan di rumah, sekarang tiap malam delivery makanan fancy. Dulu naik motor, sekarang ngutang mobil. Naik, tapi bukan aset, yang naik justru beban. Itu namanya rat race bro. Lari kenceng tapi di tempat. Capek iya, maju kagak. Sedangkan orang yang mikir kaya, dia fokus ke nilai tambah. Gak harus hemat mati-matian. Tapi selalu mikir, uang ini bisa dipakai buat apa yang lebih penting? Bisa bantu gue tumbuh gak? Bisa diputar gak? Bisa bikin gue punya waktu lebih bebas gak? Contoh kecil aja. Daripada beli baju branded tiap bulan, dia pilih beli satu saham konsisten tiap bulan. Atau mulai usaha kecil-kecilan. Atau ikut pelatihan yang bikin skillnya naik. Mindsetnya bukan konsumsi, tapi investasi. Dan yang kayak gini jarang kelihatan di permukaan bro. Karena nggak ada yang bisa dipamerin, nggak bisa diupload ke IG.
Tapi 5-10 tahun lagi hasilnya beda jauh. Yang satu makin terjebak, yang satu makin bebas. Lu pikir orang yang punya waktu tidur siang di hari kerja itu pemalas? Belum tentu, bro. Bisa jadi dia yang udah bangun asetnya dari jauh hari, dan sekarang tinggal nikmatin hasilnya. Sementara yang lain, kerja keras 12 jam sehari, tapi masih kejar-kejaran sama tagihan. Jadi jangan tunggu gaji naik baru berubah. Ubah cara mikirnya dulu. Karena orang takjur bukan yang dapat uang banyak, tapi yang tahu caranya bikin uang kerja buat dia. Lu bisa mulai dari hal kecil. Bikin anggaran bulanan, punya dana darurat, kurangin pengeluaran gak penting, pelajari investasi, kembangin skill yang bisa lu jual. Jangan nunggu sempurna, yang penting mulai. Karena perubahan besar itu datang dari kebiasaan kecil yang dijalanin terus-menerus. Dan ingat bro, semakin lu belajar cara kerja uang, semakin uang nurut sama lu. Tapi kalau lu nggak pernah belajar, selamanya lu yang kerja buat uang. Banyak orang salah sangka, bro. Mereka pikir orang kaya itu nekat, berani ambil resiko tanpa mikir panjang. Padahal, yang kaya beneran itu justru sangat perhitungan. Mereka bukan asal tabrak, tapi tahu kapan harus nahan dan kapan harus ngebut. Mereka main aman, tapi secara strategis. Mereka tahu kalau stabilitas itu penting, tapi di saat yang tepat, mereka juga tahu harus berani lompat. Misalnya, mereka nggak langsung resign dari kerjaan buat kejar passion. Mereka bangun passionnya pelan-pelan, sambil tetap kerja buat nutup kebutuhan hidup. Tapi, saat usaha sampingannya udah mulai stabil, mereka gas, loncat, karena mereka udah siap. Beda sama yang asal nekat, nggak punya plan, nggak punya backup, ujung-ujungnya stres sendiri. Lu pernah nggak sih lihat orang yang kayaknya hidupnya biasa-biasa aja, low profile, nggak banyak gaya, tapi tiba-tiba 2 tahun kemudian, dia buka cabang bisnis. Atau bisa traveling tiap bulan. Itu bukan sulap bro. Itu hasil dari strategi. Dia kumpulin modal pelan-pelan, belajar pasar, ngerti timing, dan yang paling penting, dia nggak pamer. Orang kayak gini nggak banyak omong, tapi pas jalannya sesuatu, udah matang banget. Dia tahu bahwa kekayaan bukan buat gaya-gayaan, tapi buat ngasih pilihan. Dan itu yang bikin hidupnya tenang. Lu tahu nggak kenapa orang kaya itu kelihatan kalem dan jarang panik? Karena mereka punya cadangan. Mereka udah siapin plan A, plan B, sampai plan Z. Mereka main aman bukan karena takut, tapi karena ngerti pentingnya fondasi. Tapi saat momen emas datang, mereka juga nggak ragu ngambil risiko besar. Bedanya, resikonya udah diperhitungkan. Kayak lu mancing pakai jaring, bukan cuma kail. Sekali lempar, hasilnya bisa banyak. Ini mindset yang beda dari kebanyakan orang bro. Yang satu nunggu momen, yang satu nyiapin diri biar siap waktu momen datang. Jadi, kalau lu sekarang masih mikir, gue belum siap, belum punya modal, mulai pikirin cara buat nyiapin diri, bukan alasan buat undah. Pelajari tren, bangun networking, jaga kredibilitas. Dan yang paling penting, jangan pernah berhenti gerak. Karena semakin banyak lu nyoba, semakin lu ngerti mana jalan yang cocok buat lu. Hidup itu bukan soal cepet-cepetan, tapi soal siapa yang paling siap waktu kesempatan datang. Jangan kebalik, jangan gaspol waktu lagi buta arah. Tapi juga jangan nge-rap terus-terusan waktu udah ngerti arahnya. Seimbangin bro. Dan percayalah, kadang satu keputusan berani di waktu yang tepat bisa nyelamatin lu dari 10 tahun kerja keras yang sia-sia. Lu sadar gak sih bro? Orang yang paling sering ngomongin cara sukses, tips jadi kaya, justru kebanyakan bukan orang yang udah tajir beneran. Sedangkan yang beneran kaya malah cenderung diem, gak banyak bicara, gak sering tampil. Kenapa bisa gitu? Karena buat mereka, diem adalah strategi. Mereka tahu bahwa begitu mereka buka semua jurus, yang muncul bukan cuma inspirasi, tapi juga iri, manipulasi, bahkan pengkhianatan. Dunia ini keras bro. Orang kaya itu udah ngalamin gimana rasanya dimanfaatin. Udah ngalamin gimana rasanya ditusuk dari belakang. Jadi mereka belajar. Makin lu buka peta jalan lu, makin banyak yang pengen numpang lewat. Bahkan ada yang mau potong kompas dan nyerunduk duluan. Dan itu bahaya. Mereka nggak pelit ilmu,
Tapi mereka selektif. Mereka cuma sharing ke orang yang benar-benar siap dan layak, bukan ke sembarang orang yang cuma pengen shortcut. Dan lucunya, karena mereka diem, banyak orang ngeremehin mereka. Disangka biasa aja, nggak ngerti apa-apa. Padahal mereka udah punya blueprint hidup yang rapi, aman, dan menguntungkan dalam jangka panjang. Sementara yang kelihatan paling ribut di luar sana, malah kadang belum tentu punya apa-apa. Bro, coba deh lu ingat lagi. Pernah nggak lihat orang yang suka pamer gaya hidup mewah, tapi beberapa tahun kemudian hilang, pailit, kena kasus, terbongkar semua akalnya. Nah, orang kaya beneran gak main kayak gitu. Mereka tahu bahwa game ini bukan sprint, tapi maraton. Mereka jaga reputasi, jaga informasi, dan jaga emosi. Termasuk saat mereka sukses. Karena mereka paham, semakin sedikit yang tahu, semakin aman gerak mereka. Mereka bisa investasi tanpa saingan, bisa buka usaha tanpa banyak yang tahu, bisa nikmatin hidup tanpa diganggu drama. Bahkan kadang mereka masuk di komunitas kecil, bukan yang rame-rame. Mereka bangun jaringan yang kuat tapi tertutup. Bukan karena sombong, tapi karena udah kenyang pengalaman. Dan ini pelajaran mahal bro. Jangan berharap orang kaya bakal ngasih tahu semua rahasia mereka di TikTok atau seminar motivasi. Karena yang beneran kaya, mainnya sunyi, tapi dampaknya dahsyat. Dan kalau lu pengen jadi kaya mereka, jangan cuma fokus nyari rahasia suksesnya. Belajar juga cara mereka menjaga kesuksesan itu tetap aman. Karena sukses itu bukan cuma dapetin, tapi juga mempertahankan. Dan salah satu cara terbaik mempertahankan adalah diam di saat yang lain ribut sendiri. Jadi, gimana bro? Gimana caranya jadi kaya beneran tanpa harus flexing, tanpa harus kelihatan sibuk, dan tanpa harus validasi dari siapapun? Satu kata, strategi. Orang-orang yang paling kalem, tapi rekeningnya paling tebel, itu nggak pernah main asal-asalan. Mereka punya peta, mereka punya prioritas, dan yang paling penting, mereka punya kendali penuh atas hidupnya. Lu nggak akan lihat mereka update tiap hari soal apa yang mereka beli, mereka makan, atau mereka kunjungin. Karena mereka tahu, kenikmatan hidup itu nggak selalu harus dipamerin. Justru, makin sedikit orang tahu, makin damai rasanya, makin tenang pikirannya, makin kuat pondasinya. Bro, banyak orang yang capek setengah mati ngejar gaya hidup. Rela ngutang buat beli barang mewah, rela kerja 14 jam sehari cuma biar bisa update story. Tapi akhirnya, hampa. Karena semua itu bukan buat dirinya sendiri, tapi buat dilihat orang lain. Sementara orang kaya beneran, mereka justru bikin hidupnya makin sederhana, makin simple. Makan pun gak harus di restoran mahal, tapi tabungan mereka jalan, investasi mereka berkembang, network mereka solid, mereka tahu kapan harus kerja keras, kapan harus ngilang, kapan harus gerak di balik layar. Dan mereka nggak buang waktu buat ngeluh, bandingin hidup, atau pengen validasi. Mereka jalan pelan, tapi pasti. Dan saat waktu panen tiba, mereka tinggal nikmatin hasilnya. Nggak ribut, nggak rebutan spotlight, tapi tenang, elegan, dan tajirnya nyata. Jadi, kalau lo pengen kaya, jangan fokus kelihatan kaya. Fokuslah jadi orang yang tahan banting, disiplin, dan gak perlu pengakuan. Bangun pondasi, jaga keuangan, perluas skill, dekat sama orang-orang yang juga mikir panjang. Dan yang paling penting, jangan gampang kebawa arus pamer dunia maya. Dunia nyata lebih penting bro. Di luar sana, ada banyak orang yang gak kelihatan, tapi dia yang megang aset. Dia yang ngatur aliran uang. Dia yang hidupnya bebas tanpa harus nunjukin ke siapa-siapa. Itulah gaya hidup yang sesungguhnya. Gak harus jadi sorotan, tapi punya kendali penuh atas waktu, uang, dan keputusan. Mending jadi kaya diam-diam dan bahagia daripada kelihatan kaya tapi penuh tekanan. Karena pada akhirnya bro, yang paling berharga dari kekayaan itu bukan mobil mewah, bukan rumah besar, bukan liburan tiap minggu, tapi ketenangan, kebebasan, dan rasa cukup dalam diri sendiri. Itu yang gak bisa dibeli. Dan itu cuma bisa dimiliki kalau lo berhenti hidup demi penilaian orang lain dan mulai hidup buat diri sendiri. Jadi, gimana bro? Gimana caranya jadi kaya beneran tanpa harus flexing, tanpa harus kelihatan sibuk, dan tanpa harus validasi dari siapapun? Satu kata, strategi. Orang-orang yang paling kalem tapi rekeningnya paling tebel itu nggak pernah main asal-asalan. Mereka punya peta, mereka punya prioritas, dan yang paling penting, mereka punya kendali penuh atas hidupnya. Lu nggak akan lihat mereka update tiap hari soal apa yang mereka beli, mereka makan, atau mereka kunjungin, karena mereka tahu
kenikmatan hidup itu nggak selalu harus dipamerin. Justru makin sedikit orang tahu, makin damai rasanya, makin tenang pikirannya, makin kuat pondasinya. Bro, banyak orang yang capek setengah mati ngejar gaya hidup. Rela ngutang buat beli barang mewah, rela kerja 14 jam sehari cuma biar bisa update story. Tapi akhirnya hampa, karena semua itu bukan buat dirinya sendiri, tapi buat dilihat orang lain. Sementara orang kaya beneran, mereka justru bikin hidupnya makin sederhana, makin simple. Makan pun gak harus di restoran mahal, tapi tabungan mereka jalan, investasi mereka berkembang, network mereka solid, mereka tahu kapan harus kerja keras, kapan harus ngilang, kapan harus gerak di balik layar. Dan mereka nggak buang waktu buat ngeluh, bandingin hidup, atau pengen validasi. Mereka jalan pelan, tapi pasti. Dan saat waktu panen tiba, mereka tinggal nikmatin hasilnya. Nggak ribut, nggak rebutan spotlight, tapi tenang, elegan, dan tajirnya nyata. Jagin, kalau lo pengen kaya, jangan fokus kelihatan kaya. Fokuslah jadi orang yang tahan banting, disiplin, dan gak perlu pengakuan. Bangun pondasi, jaga keuangan, perluas skill, dekat sama orang-orang yang juga mikir panjang. Dan yang paling penting, jangan gampang kebawa arus pamer dunia maya. Dunia nyata lebih penting, bro. Di luar sana, ada banyak orang yang gak kelihatan, tapi dia yang megang aset. Dia yang ngatur aliran uang, dia yang hidupnya bebas tanpa harus nunjukin ke siapa-siapa. Itulah gaya hidup yang sesungguhnya. Gak harus jadi sorotan, tapi punya kendali penuh atas waktu, uang, dan keputusan. Mending jadi kaya diam-diam dan bahagia daripada kelihatan kaya tapi penuh tekanan. Karena pada akhirnya bro, yang paling berharga dari kekayaan itu bukan mobil mewah, bukan rumah besar, bukan liburan tiap minggu, tapi ketenangan, kebebasan, dan rasa cukup dalam diri sendiri. Itu yang gak bisa dibeli. Dan itu cuma bisa dimiliki kalau lo berhenti hidup demi penilaian orang lain dan mulai hidup buat diri sendiri. Dan kalau lu sampai sini, artinya lu adalah orang yang masih percaya bahwa hidup itu bisa diubah tanpa harus pencitraan, tanpa harus flexing berlebihan, tanpa harus jadi versi palsu dari diri lu sendiri. Lu cuma butuh satu hal, konsistensi kecil yang terus dilakuin hari demi hari. Dan kalau video ini bikin lu ngerasa gue banget, jangan lupa klik tombol subscribe. Karena di sini, di channel ini, kita nggak cuma ngomongin soal kaya materi, tapi kaya mental, kaya cara pandang, dan kaya hati. Ini bukan tentang siapa yang paling cepat sukses, tapi siapa yang nggak nyerah waktu semua orang nyerahin. Jadi, kalau lu ngerasa dunia ini terlalu bising sama flexing dan pencapaian kosong, lu dari tempat yang tepat. Ini jalan ketiga, tempat kita belajar pelan-pelan, tapi pasti jadi versi terbaik dari diri kita dengan cara kita sendiri.